Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmasari Nenggolan, mahasiswa Magister Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, di sini kita akan membahas materi tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Akan tetapi untuk pembahasan pertama, pada kesempatan ini kita akan membahas subtopik yang pertama, yaitu tentang siklus hidrologi. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Seperti yang kita ketahui, untuk kompetensi dasar dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan memiliki 4 subtopik. Akan tetapi, untuk pembahasan kali ini kita hanya memfokuskan pada subtopik siklus hidrologi. Nah, hidrologi itu dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama yaitu siklus kecil, kemudian siklus sedang, lalu ada siklus besar. Nah, sekarang baru kita masuk kepada siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, bisa dalam bentuk salju, hujan es, ataupun gerimis. Kemudian, setelah kita mengetahui apa itu arti dari hidrosfer, di sini perlu kita ketahui apa itu yang dimaksud dengan siklus. Sering sekali kita mendengar kata siklus dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, apabila kita mendengar kata siklus, yang terbayang di pikiran kita adalah sebuah lingkaran. Berarti siklus adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat daur ataupun kejadian ataupun rangkaian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Artinya apa? Apabila disebut dengan siklus hidrologi ataupun siklus air, berarti hidrologi itu mempunyai siklus. Artinya air di permukaan bumi itu adalah sifatnya statis ataupun tetap. Dia tidak akan bertambah dan tidak berkurang, akan tetapi mempunyai siklus yang secara berwaktu berulang-ulang, mulai dari penguapan sampai jatuh kembali sebagai hujan, masuk ke dalam tanah, kemudian menguap lagi. Itulah yang disebut dengan siklus. Nah, sekarang kita masuk kepada siklus pendek, siklus hidrologi, yaitu kita perhatikan gambarnya. Pertama-tama terjadi penguapan di air laut, kemudian naik ke atmosfer, mengalami kondensasi ataupun pendinginan, naik lagi, maka terbentuklah awan, kemudian terjadilah hujan, kembali ke laut lagi setelah dia tadi di awal mengalami penguapan. Itulah proses terjadinya siklus pendek. Nah, sekarang yang kedua kita lihat siklus sedang hidrologi. Kita perhatikan gambarnya, air laut menguap, kemudian naik ke atmosfer, mengalami kondensasi ataupun pendinginan, maka uap air terbawa angin membentuk awan di atas daratan, lalu hujan jatuh di daratan menjadi air darat, kemudian menuju laut. Itulah yang disebut dengan siklus sedang hidrologi. Sekarang kita masuk kepada siklus yang ketiga, yaitu siklus panjang. Mari kita perhatikan. Sekarang yang ketiga yaitu siklus panjang ataupun siklus besar hidrologi. Kita perhatikan, air laut menguap, kemudian naik ke atas awan ataupun ke atmosfer, terjadi kondensasi ataupun pendinginan, kemudian air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan hingga ke pegunungan yang tinggi dan jatuh sebagai salju. Terbentuklah gletser, mengalir ke sungai, selanjutnya kembali ke laut lagi.
Nah, sekarang kita sudah tahu perbedaan antara siklus pendek, siklus sedang, dan siklus besar ataupun siklus panjang, siklus hidrologi. Terdapat 3 perbedaan yang mendasar tadi ya. Yang pertama yaitu kalau dia di siklus pendek, air hujannya turun di lautan. Kalau dia siklus sedang, air hujannya turun di daratan. Kemudian kalau dia siklus besar, air hujan turun di pegunungan ataupun dataran yang tinggi membentuk gletser ataupun sebagai salju. Baiklah teman-teman, sekian dulu pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai siklus hidrologi yang terbagi kepada 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, siklus panjang ataupun siklus besar. Semoga pelajaran ataupun materi kita hari ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.